Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari asrinya kehidupan desa. Ya, kawan-kawan Teropol, saat ini kita ingin meneropong salah satu kementerian dan sekaligus menjadi program yang unggulan dari Presiden baru kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan yang saat ini sudah dibagi menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu kemudian ada Kementerian Kebudayaan, lalu ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains. Dan yang menarik apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Prof. Stella, bahwa kemungkinan akan dipertimbangkan tentang matematika. Ya, bagaimana matematika itu diajarkan sejak dari umur 3 tahun atau di usia dini, ya, sebelum usia dini. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Prof. Stella ini bukanlah hal yang baru, ya. Itu sebenarnya kalau di dalam pendidikan kita sekarang, ya, anak-anak TK ya itu sudah belajar tentang hal itu. Tapi perlu kita tahu duduk persoalannya bahwa sebenarnya kita perlu desain dari masyarakat atau manusia Indonesia. Sebenarnya manusia Indonesia itu di akhir bangsa ini mau jadi apa gitu. Ya, itu perlu, dan kita rupa-rupanya belum punya desain tentang sistem kita atau manusia Indonesia itu mau desain seperti apa. Ya, apakah Indonesia ini akan didesain menjadi orang yang jago matematika sehingga harus diprioritaskan sejak dini untuk belajar matematika, atau bagaimana? Ya, itu perlu kita pahami. Nah, kalau di dalam ilmu-ilmu yang saya pelajari, bahwa orang belajar matematika itu ya pada akhirnya akan mengembangkan otak kiri. Ya, otak kiri ya, kalau dari buku yang saya baca, ya, ada buku ada di sini saudara-saudara, ya, buku My Stroke My Insight, ya. Ini tulisan dari Jill Bolte Taylor PhD, ya, seorang neuroscientist dari Amerika. Ya, dia melihat bahwa otak kiri, sistem pendidikan yang kita sekarang kembangkan, ya, khususnya di Eropa dan mungkin juga berpengaruh di Asia, adalah pengembangan otak kiri dengan menganggap bahwa orang dianggap cerdas itu kalau dia jago matematika dan lain sebagainya. Tetapi ada persoalan di sana, ya, bahwa menurut Bolte Taylor, bahwa orang-orang yang berkembang di otak kiri pada akhirnya mereka menjadi orang yang sangat individualis. Ya, mereka kemudian akan suka berkonflik, ya, menurut Joseph Fowler. Kemudian orang-orang yang akan berpikir tentang egosentris untuk diri sendiri dan lain sebagainya, lalu dia akan berpikir linear, ya, tidak akan berpikir holistik, dan itu akan menyebabkan terjadinya kehidupan masyarakat yang tak akan damai jika mayoritas masyarakat itu hidup dengan otak kiri, karena akan penuh dengan persaingan dan lain-lain sebagainya, dan mungkin akan berkembang ke peperangan. Jadi justru yang cerdas secara sosial itu adalah pengembangan otak-otak kanan. Jadi orang yang otak kanan itu akan pintar berelasi, ramah terhadap orang lain dan sebagainya. Nah, menurut Bolte Taylor, salah satu cara untuk mengembangkan otak kiri itu dengan menghafal. Ya, menghafal, kemudian angka-angka, berhitung, ya, itu akan menyebabkan orang berkembang dengan otak kiri, ya, sehingga
itu menyebabkan orang itu akan menjadi kaku, tidak luwes di dalam bergaul sehari-hari, sehingga akan susah untuk membangun kecerdasan sosial. Yang dibutuhkan di zaman ini adalah kecerdasan sosial sebenarnya. Ya, jadi bukan kecerdasan intelektual. Ya, itu penting, ya, penting kecerdasan intelektual, rasionalitas dan sebagainya, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita cerdas secara sosial. Apalagi dengan sebenarnya tanpa kita desain pun, ya, menurut evolusi otak itu kita bergerak dari otak kanan ke otak kiri karena sistem pendidikan yang ada. Nah, jadi kalau misalnya sekarang pemerintah, ya, pendidikan matematika itu kan sebenarnya mengembangkan otak kiri, dan di Indonesia ya secara khusus, ya, kami pernah melakukan sebuah penelitian dan pemetaan otak, ya, secara khusus di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Itu ditemukan bahwa 60% masyarakat yang ada di daerah itu, ya, saya belum sebut nama karena itu belum dipublish. 60% dari daerah itu adalah otak kanan, ya, dan mereka akan menjadi kesulitan, ya, untuk belajar tentang matematika misalnya, ya. Mereka tidak akan cerdas secara matematika, tetapi masyarakat di daerah itu secara seni, ya, bagus sekali seninya, ya, secara seni, dan kemudian mereka terkenal sebagai orang yang perantau dan diterima di mana saja, ya. Mereka hampir tidak ada konflik dengan masyarakat lain, ya, karena itu tadi bahwa mereka yang dominan dengan otak kanan itu kecenderungan akan cerdas secara sosial, bagaimana empati terhadap orang lain, bagaimana menerima menerima perbedaan satu dengan lain. Kalau dengan orang yang berkembang dengan otak kiri, kecenderungan dia akan homogen, ya, dia akan dia akan sulit untuk menerima perbedaan. Jadi kalau misalnya sekarang pendidikan yang dirancangkan oleh pemerintah kita untuk bagaimana harus matematika. Ingat, matematika itu akan menyebabkan orang berkembang dengan otak kiri, dan ini bahaya menurut saya kalau misalnya itu menjadi sebuah program yang akan dipaksakan kepada masyarakat Indonesia. Ya, berarti kita akan menunggu, ya, ke depan bahwa masyarakat Indonesia itu akan menjadi masyarakat yang individualis, ya, masyarakat yang tidak bisa menghargai perbedaan, ya, padahal perbedaan itu adalah keniscayaan di bangsa kita. Jadi bagi saya jika itu diterapkan, maka itu akan sangat berbahaya bagi bangsa ini. Nah, di dalam buku Biology Belief, ya, ini adalah penulisnya adalah Bruce Lipton, seorang profesor di bidang biologi dan neuroscience, ya. Dia menulis bahwa sebenarnya yang menjadi desainer dari kecerdasan dan genetik anak itu adalah orang tua. Ya, selama ini menurut Bruce Lipton bahwa kita berpikir bahwa janin yang ada di dalam kandungan itu dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya, sebagai makhluk yang tidak punya pengetahuan apa-apa, atau kalau istilahnya ya tidak salah infantil, ya, dianggap sebagai orang yang tidak punya pikiran. Tetapi dalam hasil kajian-kajian atau hasil penelitian beliau menunjukkan hal yang justru sebaliknya, bahwa bayi atau janin, ya, maksud saya janin yang ada di dalam kandungan itu adalah pribadi yang sangat cerdas. Bahkan dia bisa merasakan emosi ibunya, bahkan dia bisa merekam semua apa yang dilakukan oleh ibunya. Jadi menurut Bruce Lipton bahwa seharusnya pendidikan itu harus dimulai dari dalam kandungan. Ya, bahwa sebagai seorang ibu yang cerdas, ya, seharusnya, ya, yang harus melatih anak, ya, sejak dalam kandungan. Jadi bahkan kami juga sering menemukan di lapangan, saya banyak menemukan bahwa anak itu sebenarnya bakatnya itu ditemukan atau
dibentuk sejak dari dalam kandungan. Ya, suatu saat kami mendapati seorang anak yang di SD, dia tidak suka sekali matematika. Ya, dia diajarin apapun, kadang-kadang dia tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Tetapi begitu dia dipertemukan dengan pelajaran tentang kue, ya bagaimana cara membuat kue, dan dia sangat semangat. Jadi bahkan dia cepat sekali menghafal tentang nama-nama blender, nama-nama tepung, bahkan bumbu-bumbu yang dicampur dan sebagainya. Dia mahir sekali di situ. Lalu orang tuanya bingung, dibawa ke psikolog, tidak selesai juga persoalannya. Lalu satu saat kami ketemu dan bertanya, selama ibu hamil apa yang ibu lakukan paling sering? Dia bilang, saya buat kue selama 9 bulan. Nah, di sini ketahuan bahwa disinilah karena ibu mendesain dia menjadi seorang yang jago bikin kue, karena selama ada dalam kandungan ibu bikin kue, membeli tepung dan lain sebagainya, dan itu terekam di memori dia. Dan itulah bakatnya. Nah, ini yang membuktikan ya dari buku yang disampaikan yang ditulis oleh Bruce Lipton ini, bahwa seorang ibu ya adalah desainer bagi kecerdasan dan kesehatan anak. Jadi kalau mau ya negara kita cerdas, maka yang sebenarnya harus banyak belajar itu adalah ibu. Ya, jadi pada saat saya membaca sebuah artikel bahwa misalnya Israel kita tahu bahwa negara yang cukup handal di dalam teknologi, bahkan menguasai, walaupun mereka adalah bangsa yang kecil tapi menguasai perekonomian dunia. Ya, bahkan dolar itu diciptakan oleh orang Israel. Ada kurikulum di ibu orang-orang Israel. Yang pertama bahwa mereka saat hamil mereka harus mengerjakan soal-soal sulit, matematika, ya, lalu kemudian soal-soal lain. Dan yang terpenting adalah mereka harus bermain piano, ya, ini untuk melatih antara otak kiri dan otak kanan supaya seimbang. Dan itulah ya menurut saya bahwa desain tentang pendidikan kita itu harus dimulai sejak dari dalam kandungan. Bahkan Bruce Lipton juga di dalam buku ini mengungkapkan bahwa anak yang dikandung dengan dalam keadaan stres ataupun dalam keadaan bahagia, ya, itu berbeda sekali hasilnya. Ya, ketika seorang ibu tertekan selama hamil, itu akan berdampak terhadap anak yang akan dilahirkannya. Dan bahkan lebih jauh, Bruce Lipton mengatakan bahwa anak yang dibuahi dengan cara terburu-buru, atau apakah ibunya kepingin memiliki anak atau tidak, berbeda dengan anak yang dipersiapkan dengan baik, yang kemudian itu diinginkan dan lain sebagainya. Jadi itu akan berbeda. Jadi menurut saya yang paling penting sekarang kita lakukan adalah bagaimana mendidik ibu-ibu Indonesia supaya mereka bisa mendesain anak-anak mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi pada selama hamil ya mereka harus belajar banyak hal. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan tentang moderasi, maka selama hamil dia harus banyak berkunjung dengan teman-teman yang berbeda agama. Ya, dia harus berkunjung kalau dia Kristen berkunjung ke yang Muslim, atau sering berinteraksi dengan teman-teman yang Muslim atau agama lain. Jadi itu penting supaya anak-anak itu tumbuh menjadi lebih baik, ya. Jadi yang harus kita desain adalah bagaimana anak-anak kita ya selain secara rasional bagus, tetapi dia juga harus secara sosial. Jadi sekarang itu sudah ada banyak tentang kecerdasan, ya. Ada kecerdasan spiritual yang selama ini kita sudah kenal. Ada kecerdasan intelektual atau IQ, ada kecerdasan emosional. Lalu sebenarnya ada yang penting yang harus dimiliki oleh siapapun adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan itu yang perlu dilatih. Jadi menurut saya untuk anak-anak dari misalnya di pendidikan dasar atau pendidikan di pendidikan dasar, yang harus diajarkan itu adalah kecerdasan sosial.
Ya, bagaimana dilatih mereka membuang sampah pada tempatnya, bagaimana mereka mendahulukan orang lain, bagaimana antri di tempat-tempat lain, dan itu bagaimana tertib berlalu lintas. Itu yang perlu diprogramkan ke anak-anak di bawah 6 tahun. Karena menurut teori bahwa anak-anak ya akan belajar ya mendownload secara tanpa kritis dari apa yang dilihat di lingkungannya dan apa yang mereka pelajari itu pada umur di bawah 6 tahun. Jadi ini yang penting, dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan anak itu. Jadi dia nanti mau disiplin, dia nanti akan cerdas secara sosial, itu dimulai sejak 0 sampai 6 tahun. Jadi itu penting dibanding kita mau mengajarkan matematika ke anak-anak kita sejak dini. Ya, saya pikir yang lebih penting harus kita lakukan adalah melatih mereka bagaimana mereka cerdas secara sosial. Cerdas secara sosial itu tidak mengambil barang orang sembarangan, tidak mencuri. Ya, dia harus jujur, ya. Dia harus bagaimana mendahulukan orang tua kalau misalnya ada kakek-kakek di kendaraan, ya bagaimana harus peduli terhadap orang lain, dan itu yang harus banyak dilatih terhadap anak-anak kita. Jadi kalau misalnya matematika yang kemudian harus diprioritaskan, saya khawatirnya ya negara kita pada akhirnya nanti ke depan akan menjadi negara yang sangat individualis, egois, dan tidak akan menghargai lagi namanya perbedaan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila tetap di Teropol.